Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, kita mengucap syukur siang hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup. Baiklah kita menggunakan hidup ini untuk kita selalu memuliakan nama Tuhan, untuk selalu kita meninggikan Tuhan dan belajar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan mau menjamah setiap hati kita, Tuhan mau menjamah setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita diubah menjadi baru oleh Tuhan. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku, amin, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku, amin Tuhan, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka kehidupan kami untuk Engkau jamah Tuhan. Hanya Engkau yang dapat merubah kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini Bapa. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam apapun juga Engkau selalu ada menyertai kami. Sedang apapun dimanapun kami, Engkau ada selalu bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau datang pada kami siang hari ini untuk menjamah setiap hidup kami dan menjamah setiap hati kami, sehingga kami bisa memiliki hati yang baru, hidup yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
syukur jika sebentar kami mau belajar Tuhan tentang firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami belajar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami pegang janji-Mu dalam hidup kami pegang firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan firman itu yang menuntun kita, firman itu yang memimpin hidup kita, dan firman itu kadang menegur kehidupan kita. Dan bahkan juga firman itu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Siang hari ini saudaraku yang kekasih, kita mau belajar bersama-sama tentang dipulihkan setelah bertobat. Siapa yang tidak mau hidup ini dipulihkan? Dipulihkan dari keterpurukan yang ada, dipulihkan dari kesakitan, dipulihkan dari kesengsaraan, dipulihkan dari luka-luka batin, dipulihkan dari apapun juga, mungkin dipulihkan ekonomi kita, dipulihkan kesehatan kita, dan apapun yang menjadi kerinduan kita supaya Tuhan bisa memulihkan kita. Mungkin kita juga rindu Tuhan memulihkan keluarga kita, memulihkan suami kita, memulihkan diri kita sendiri, dan bahkan kita rindu supaya anak-anak kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Orang tua, mertua, keluarga besar kita tentu rindu supaya semua dipulihkan. Dan indah ketika hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, maka kita mengalami banyak perkara-perkara yang besar, karena Tuhan Yesus saja yang sanggup memulihkan kita. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita mau buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat yang ketiga, bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 8. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari kita mau belajar ketika kita memiliki satu kerinduan bahwa Tuhan pulihkan keadaan kami. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipulihkan saudara? Tentu kita dipulihkan setelah hidup kita bertobat, meninggalkan hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Kadangkala orang berjanji, Tuhan kalau Engkau menyembuhkan suami saya akan bertobat, saya akan melayani Engkau. Tuhan kalau Engkau sudah memberkati saya, Engkau sudah memberikan pekerjaan kepada saya berjanji mau setia kepadamu. Tuhan, kalau Engkau sudah memulihkan ekonomi saya berjanji saya mau bertobat. Ya saudaraku, kadangkala kita berjanji kepada Tuhan, tapi kadangkala apa yang kita janjikan itu tidak ditepati dalam hidup kita. Ketika misalnya suami sudah disembuhkan, ekonomi kita sudah dipulihkan, keluarga kita sudah ditolong oleh Tuhan, kadangkala kita lupa akan janji yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan. Tapi siang hari ini saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau belajar, ya, selalu belajar tentang firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar
berjanji saja, tetapi kita mau berdoa, Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, Engkau yang menjamah hatiku. Mungkin kita rindu supaya Tuhan menjamah hati kita. Tuhan, Engkau rubah hidupku yang misalnya sering marah atau suka marah-marah, kita ingin bertobat. Tuhan, Engkau pulihkan hatiku. Simpan firman Tuhan, saudara. Ketika firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita, maka yang keluar itu adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang keluar bukan cemoohan, bukan kemarahan, yang keluar bukan hinaan atau kata-kata yang tidak baik, tetapi yang keluar dari hati kita adalah kata-kata yang membangun. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati ini diisi dengan firman Tuhan, maka yang terpancar adalah firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan, Engkau pulihkan suami saya. Engkau pulihkan istri saya. Engkau pulihkan anak-anak saya, Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menjamah suami kita, istri, anak-anak, keluarga kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menjamah kehidupan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berpikir tidak mungkin keluargaku dipulihkan oleh Tuhan. Tidak mungkin suamiku, istriku bisa dipulihkan oleh Tuhan. Begitu jahat misalnya, atau mereka sifatnya tidak baik, sering kekerasan di dalam keluarga. Kita berdoa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya Tuhan yang bisa menjamah hati mereka. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati mereka, sehingga hati mereka, hidup mereka menjadi baru. Saudaraku, kita melihat batu ya, setiap hari ditetesi dengan air hujan, saudara, lama-lama batu itu akan sedikit seperti cekung ya, saudara. Apalagi hati manusia ketika Tuhan rubah, itu luar biasa. Banyak sekali, saudaraku, kesaksian-kesaksian yang mana suaminya sudah dirubah oleh Tuhan, istri sudah dirubah oleh Tuhan, anak-anak sudah dirubah oleh Tuhan, dan keluarga sudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Jangan putus asa, ada harapan di dalam Tuhan. Kita mau selalu belajar melakukan setiap perintah Tuhan, supaya hati ini mau diubah oleh Tuhan. Amin, saudaraku yang kekasih. Kita mau bertobat dulu ya, saudara. Kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, mohon belas kasih Tuhan, dan berjanji mau meninggalkan hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali manusia lupa akan janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan. Kita mau bertobat ya, mungkin sebagai istri, sebagai suami, anak-anak, orang tua, kita mau bertobat. Satu keluarga hidup di dalam pertobatan, satu keluarga hidup di dalam takut akan Tuhan, itu sangat tenang, saudara, sangat menyenangkan, saudara. Ada damai, ada sukacita kalau keluarga kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, banyak rumah tangga sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan menjamah hidup kita, dan kita rela untuk dijamah oleh Tuhan, banyak sekali, saudaraku, rumah-rumah tangga dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, saudaraku. Ketika kami pelayanan di Maluku, saudara, banyak sekali kesaksian yang mana terjadi tidak harmonis antara suami dan istri. Tetapi saudara, ketika istri ini mau datang kepada Tuhan, berdoa dan mau merubah hidupnya, dan Tuhan izinkan menjamah hidupnya, istrinya dirubah terlebih dahulu, dipulihkan untuk memulihkan. Ketika istrinya diubah oleh Tuhan,
Puji Tuhan, suaminya dirubah juga oleh Tuhan, sehingga mereka kembali hidup harmoni sebagai suami istri yang tadinya hidup di ambang perceraian. Setiap hari ibu ini bilang seperti neraka. Mereka merasakan seperti neraka, ada kekerasan, ada hal-hal yang tidak enak yang dia alami di dalam rumah tangganya. Tetapi ketika Tuhan pulihkan, luar biasa. Mereka boleh hidup bersama-sama untuk melayani Tuhan. Ketika saya mendengar, puji Tuhan, kami boleh melayani berdua bersama-sama. Hidup kami sudah dipulihkan, anak-anak kami sudah dipulihkan. Puji nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan menjamah, seperti pujian tadi mengatakan, Yesus jamah menjadi baru, semua telah berubah, dan kita tahu Yesus jamah menjadi baru. Dulu ketika saya belum bertobat, saudara, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, suka marah-marah. Tetapi ketika saya mengerti firman Tuhan, dan Tuhan tolong rubah hati saya, dan saya mau rindu diubah oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan merubah begitu indah, saudaraku yang kekasih. Sehingga apa yang mau kita lakukan, kita renungkan dulu apakah yang kita lakukan itu berkenan di hati Tuhan atau tidak. Apa yang kita katakan berkenan di hati Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita atau tidak, saudara. Ketika hati ini diubah oleh Tuhan, itu sungguh suatu hal yang indah, yang luar biasa. Ketika keluarga dipulihkan, anak-anak, hubungan anak-anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa, ada sukacita di dalam Tuhan. Ketika hubungan suami istri dipulihkan oleh Tuhan, orang tua, menantu, mertua dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa, ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua pilihan, berkat atau kutuk. Tentunya kita memilih berkat yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, maka Tuhan akan memulihkan kita. Setiap hari saudara, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan itu. Mendengar suara Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita buka hati kita, Tuhan menjamah hidup kita. Amin saudara, kita rela untuk Tuhan jamah, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara, kerinduan saudaraku siang hari ini? Mungkin saudara rindu suami dipulihkan, orang tua, anak dipulihkan. Terlebih dahulu minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Ketika kita dipulihkan, suami kita dipulihkan, anak-anak, menantu, mertua, orang tua dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga kita. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita, hubungan kita dengan anak, orang tua, mertua, menantu. Tuhan sanggup ya saudara. Mari kita mau berdoa. Tuhan nyatakan kuasa-Nya siang hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya penuh akan setiap janji firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan. Kembali mendengar suara Tuhan. Kembali hidup yang baru di dalam Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan setiap firman-Nya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami dipulihkan Tuhan, sehingga kami dapat memulihkan orang lain. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan pergumulan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang berdoa untuk rumah tangga mereka,
hubungan suami istri, hubungan antara orang tua, keluarga, mertua, menantu Tuhan yang mungkin kurang harmonis. Tapi kami percaya siang hari ini setelah kami menerima firman-Mu Tuhan, sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua. Engkau saja Tuhan yang sanggup. Biar Engkau jamah setiap kami Tuhan, ubah hidup kami menjadi baru, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau tinggalkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, dan biarlah kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah berkati kami semua siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.